Shalom, perkenalkan nama saya Yosia Yeskela Sibuan dengan NIM 413-221-20049. Prodi Teknik Mesin, Universitas Mercu Buana. Video ini saya buat berdasarkan dengan tugas besar 1, agama Kristen Protestan. Berikut tema yang saya ambil. Itu perkenalan dari saya. Di sini saya mengambil tema nomor 4, yaitu pemuda dalam gereja. Oke, kita masuk dalam format atau konteks pembahasan yang kedua, yaitu isu terkini dari pemuda di dalam gereja. Di sini konteksnya banyak sekali tentang isu-isu terkini dalam pemuda di gereja. Contohnya dalam pelayanan, dalam diri kita sendiri atau di dalam pemuda-pemuda dalam gereja, dan masih banyak yang lainnya. Untuk lanjut pembahasannya, kita mulai pembahasannya. Di sini saya sudah merangkum sedikit pembahasan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata pelayanan diartikan sebagai perihal atau cara melayani. Kata pelayan berasal dari kata layan. Pelayan dalam istilah Ibrani mesyaret, dan akar kata yang menunjukkan hal itu adalah pelayan di bait suci. Apabila dikaitkan dengan gereja, pelayan itu dapat diartikan sebagai proses dalam memberikan layanan terhadap seseorang atau pemuritan terhadap generasi berikutnya, sebagai penerus dalam pelaksanaan pelayanan. Dengan demikian, pelayanan gereja adalah usaha melayani kebutuhan rohani orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan pada terangnya untuk bersekutu bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Di sini saya ambil pemuda di dalam gereja yang telah keluar dari kegelapan, dia telah masuk menuju terang. Biasanya di sini pemuda banyak sekali yang belum melakukan pelayanan di gerejanya, tetapi mereka ada hikmat dari Tuhan untuk membawa dia ke dalam terang. Dia mulai bisa berani masuk dalam pelayanan seperti pelayanan musik, WL, dan lain-lainnya. Seperti yang saya tahu di dalam kehidupan saya juga awalnya tidak berani untuk memulai dalam pelayanan karena di dalam hati belum ada rasa siap untuk masuk terjun dalam pelayanan. Tetapi di dalam ini ada hikmat Tuhan yang menggerakkan hati saya untuk melayani Tuhan tanpa melihat seseorang. Kita lanjut. Hakikat pelayan gereja dibagi menjadi dua, yaitu pertama, orang-orang yang sudah lahir baru seperti dibaptis. Artinya seorang pelayan Tuhan adalah seorang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kedua, orang-orang yang dipanggil secara khusus. Artinya seorang pelayan Tuhan itu dipersiapkan di sekolah-sekolah teologi untuk melayani Tuhan secara full time. Ketiga, setiap orang yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam jemaat, tujuan pelayanan gereja adalah untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus untuk pergi menjadi semua bangsa murid Tuhan Yesus, membaptis mereka yang percaya kepadanya, dan mengajarkan mereka untuk melakukan perintah Tuhan Yesus. Manfaat pelayanan gereja adalah yang pertama, agar dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi Kristus melalui pemberitaan Injil yang dilakukan oleh pelayan-pelayan gereja. Kedua, agar anggota jemaat bertumbuh dalam perkara rohani hingga kedewasaan yang penuh. Ketiga, agar semua organis gereja berfungsi dalam pelayanan di jemaat. Di sini konteksnya seperti panggilan untuk menjadi gembala atau pendeta.
Sekarang sudah banyak pendeta-pendeta muda atau gembala-gembala muda yang mulai berani terjun untuk sekolah Alkitab. Kita lanjut. Biasanya pemuda dianggap belum bisa mengelola emosinya. Ini kita masuk konteks kedua, di mana pemuda itu sulit sekali untuk menahan emosi, meredam emosi. Kita lanjut pembahasannya. Menurut Daniel Goleman, emosi adalah merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Demikianlah juga dalam kehidupan pemuda gereja yang belum bisa mengelola pemikirannya tentang pentingnya tugas pelayanan yang di gereja. Tanpa berpikir jernih, mereka menolak setiap pelayanan yang diberikan. Itu yang saya ceritakan di awal tadi. Banyak pemuda dalam gereja yang belum siap untuk melayani di dalam gereja itu sendiri. Padahal melalui tugas pelayanan, itulah mereka juga dapat dibina untuk bersikap percaya diri dan bersikap rendah hati dalam melayani. Pemuda gereja sangat membutuhkan bimbingan psikologis atau kebutuhan psikologis rohani agar dapat bertindak sesuai dengan ajaran Kristus. Pertama, membimbing anak-anak muda untuk mempunyai iman percaya kepada Yesus. Kedua, membimbing anak muda menjadi terang dalam dunia. Ketiga, membimbing anak muda untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam pelayanan gereja dan masyarakat sosial. Di sini bahan-bahan pembinaan pemuda gereja perlu disesuaikan dengan keperluan menjadi pemuda misioner yang bersaksi dengan benar di tengah dunia dan masyarakat. Bahan pembinaan kebanyakan hanya memperhatikan perkembangan manusia, dalam hal ini pemuda secara individual saja. Pemuda gereja memerlukan ketekunan dan daya juang untuk mengatasi rintangan-rintangan di luar dirinya. Dengan demikian, pemuda dapat membentuk dan mengarahkan perjalanan hidupnya dalam pelayanan kepada Kristus melalui pemberian diri dalam pelayanan di gereja. Pemuda juga perlu untuk meneliti diri sendiri dengan melihat di mana letaknya kelemahan dan kekuatan kemampuannya. Setelah diperoleh pemahaman diri tentang kemampuannya yang dimiliki dan dapat meningkatkannya, barulah tiba saatnya mengambil suatu keputusan untuk memilih tempat yang sesuai di dalam pelayanan gereja, seperti pemain musik, WL, pembawa pundi-pundian atau persembahan, jadi user, penyambut tamu. Itu ada pelayanan-pelayanan Tuhan. Dikarenakan pemuda belum semuanya memiliki pemikiran yang luas untuk mengambil keputusan yang tepat. Di sini maka peran orang tua sangat penting, dan pemimpin gereja sangat berperan penting dalam memperluas pandangan para pemuda gereja saat ini melalui pendampingan dan pemberian pengalaman kepada pemuda-pemuda dalam gereja. Itu semua dapat membantu para pemuda gereja untuk dapat memahami bagaimana peran pemuda sangatlah penting dalam pelayanan gereja sesuai dengan firman Tuhan. Di sini kita masuk dalam konteks pemuritan menjadi salah satu cara yang dipakai Allah untuk menjadi generasi atau para pemimpin yang berkualitas. Pemuritan Tuhan Yesus memiliki 8 langkah, yaitu pemilihan, persekutuan, pengabdian, pemberian diri, peragaan, pendelegasian, pengawasan, dan multiplikasi. Melalui langkah-langkah yang dilakukan oleh Yesus, inilah yang perlu diterapkan dalam kehidupan pemuda gereja agar pemuda yang adalah penerus gereja dapat menjadi pelayan Tuhan yang tekun dan setia.
Kedewasaan Kristiani ialah kedewasaan secara rohani yang terlihat melalui tindak bijaksana dan bertanggung jawab atas segala sesuatu. Dengan demikian, pemuda gereja mengalami pertumbuhan rohani dan memiliki pengertian-pengertian yang kuat tentang ajaran-ajaran Alkitab, dan dalam hal memberi diri untuk melakukan pelayanan gerejawi. Melalui pertumbuhan rohani ini, perlulah ada kesediaan membantu menyiapkan sesuatu yang diperlukan jemaat dan sesama manusia yang ditandai dengan komitmen untuk melayani dan mempunyai tekad kuat melaksanakan semua perintah Allah, termasuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ada di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Berikut pembahasan tentang materi kedua, yaitu konteks tekstual dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di dalam pelayanan di gereja. Kita lanjut, kita masuk dalam poin yang terakhir, yaitu relevansi, yaitu yang berhubungan atau ada kaitannya dengan pemuda dalam gereja dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya juga pemuda dalam gereja, yaitu di gereja saya memiliki pengalaman di mana ada pemuda yang udah tergerak hatinya untuk melakukan pelayanan di dalam gereja tersebut. Tetapi ada satu hal atau banyak hal yang kadang membuat pemuda ini kendor atau mundur dari pelayanan, yaitu contoh salah satunya yang berhubungan ketika ia berkenalan dengan lawan jenis di dalam gereja itu, dan mereka ada hubungan baik atau hubungan dekat, tetapi dalam waktu berganti waktu, hari berganti hari, tiba-tiba ada masalah atau hal yang membuat mereka jauh atau ada jarak. Nah, di situ biasanya salah satu ada yang kendor, ada yang meninggalkan pelayanan. Itu pengalaman pribadi saya. Tapi di sini saya sedikit cerita di mana itu sebuah dari kedewasaan, di mana kita harus bersifat profesional, di mana kita bisa mengambil keputusan, kita harus berani ngambil resikonya. Jadi di mana kalau kita sudah tidak hubungan baik dengan sesama pelayan di gereja itu, tetaplah menjalin kasih dengan profesional, tetap melayani di dalam Tuhan, tetap berhubungan baik walaupun ada masalah. Karena di dalam persekutuan, melalui persekutuan dan pembangunan kerohanian bersama-sama saudara-saudara seiman, dengan saling mengasihi, saling mendukung, saling membangun, dan saling menasihati dalam Kristus. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua itu saling mengasihi, itu semua ada di dalam Alkitab. Itu yang saya pelajari. Berikut mengenai penjelasan tugas besar satu agama Kristen Protestan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.